guru istilah desa sekarang Kementerian Pendidikan di Institut Desa Sekarang dan kami hormati Bu Yuliana selaku Kepala Istilah Sekarang. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga kita sama-sama berkumpul dalam kegiatan diskusi terkait dengan barisan internasional sebagai satu kampanye. Tidak lupa saya izin mengaturkan kepada junjungan Bapak Muhammad. Semoga kita semuanya selalu mendoakan sama beliau sampai di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara hari ini kita mulai, mohon izin saya dulu ya. Saya Putri Boyani yang kali ini akan bersama Ibu Yuliana dan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan diskusi, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi masa sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Acara hari ini kurang lebihnya adalah yang pertama nanti akan sedikit saya beri pengantar terkait dengan tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan karunia perumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah atau di institusi ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk kegiatan hari ini nanti akan langsung dibantu oleh Ibu Yuliana Wisnuwati Calawati SPD selaku calon guru kepala dari SD Negeri 1 Karanganyar. Bapak Ibu hebat dan luar biasa untuk mengenali kegiatan hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Marilah kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon maaf ini Pak Amin dan teman-teman semuanya di tengah-tengah kesibukan panjenengan semuanya adalah apa nih kami harus menyita waktunya nih terkait dengan kegiatan hari ini karena ini adalah salah satu proses yang harus dilewati oleh Ibu Yuliana selaku calon guru pemula untuk berbagi, untuk berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah yaitu di SD Negeri 1 Karanganyar untuk menyampaikan apa yang sudah beliau pelajari terkait dengan visi beliau sebagai seorang pendidik. Jadi harapannya ini bisa menjadi dasar mengembangkan visi sekolah berpihak kepada murid. Dan untuk diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar beliau fasilitasi visi dan cita-cita sekolah ini untuk kedepannya murid itu bersama dengan teman sejawat dan kepala sekolah ini menjadi prioritas utama. Dan namun perlu kami sampaikan karena ini merupakan prosesnya beliau Ibu Yuliana, jadi terkait dengan visi dan misi ini tidak merubah apa yang sudah menjadi visi dan misi di SD Negeri 1 Karanganyar saat ini. Namun apabila nanti ke depannya dari diskusi hari ini bisa menjadi sebuah kesepakatan pada kurikulum atau tahun pelajaran berikutnya, alhamdulillah.
Dan saya berharap, kami berharap semua yang ada di ruangan ini nanti bisa bersama-sama terlibat aktif dan bisa menemukan sebuah visi atau misi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi dan lebih istilahnya itu lebih tajam untuk masa depan peserta didik atau murid. Tanpa berpanjang lebar, kami langsung saja menyerahkan sesi ini kepada beliau Ibu Yuni. Ibu Yuni kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karanganyar, yang kami hormati Ibu Fitri Handayani selaku pengajar praktek kelas B2 Kabupaten Purbalingga, yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan sejawat dari SD Negeri 1 Karanganyar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara diskusi dan prakarya perubahan SD Negeri 1 Karanganyar tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di sini. Terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala support dukungan kepada saya, sehingga saya dapat menjalani program pendidikan guru penggerak ini tanpa halangan suatu apapun. Dan kepada Ibu Fitri Handayani selaku pengajar praktek yang selalu mendukung, memberi nasihat-nasihat sehingga tugas-tugas yang saya kerjakan itu dapat terkumpul tepat waktu. Kemudian kepada rekan-rekan sejawat di SD Negeri 1 Karanganyar, saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala support, dukungan, bahkan sering menemani saya lembur mengerjakan tugas sampai sore. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya berharap pendidikan guru penggerak ini dapat saya jalani hingga selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi yang selama mendampingi saya selama ini ada Ibu Zaimatus Sadiah, itu fasilitator kelas 614 Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Ibu Fitri Handayani selaku pengajar praktek saya yang sangat baik hati sekali. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin membacakan sebuah puisi dari Insinyur Soekarno. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batam, dan lagi
Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-binar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Itu adalah sedikit pengantar puisi dari Insinyur Soekarno yang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan refleksi setelah saya mempelajari modul 1. Jadi sekarang saya sudah mulai masuk modul 2.3. Saya akan merefleksikannya. Jadi setelah mempelajari modul ini, pertama adalah peristiwa. Setelah mempelajari modul ini, pembelajaran yang paling bermakna bagi saya dalam proses pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah peran guru dalam dunia pendidikan, yaitu menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran bukan hanya sekedar transfer pengetahuan atau knowledge semata, melainkan juga pada tahap transfer keterampilan atau skill, dan tentunya transfer nilai-nilai values berupa nilai-nilai kehidupan pada umumnya dan nilai-nilai spiritual keagamaan. Guru penggerak haruslah menjadi teladan serta mampu memotivasi sehingga menguatkan kemampuannya untuk memberdayakan murid. Kemudian selanjutnya dari segi peristiwa, tadi yang sebelumnya dan sekarang adalah segi peristiwa, filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena hal tersebut tujuannya sama, yaitu mengajarkan pengajaran yang berpihak pada murid dan untuk menjadikan guru agar tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kehadiran seorang guru penggerak sangat dibutuhkan untuk bisa membuat perubahan yang nyata dalam menggerakkan sumber daya manusia di dalam dunia pendidikan untuk bersama-sama membangun pendidikan menjadi lebih baik lagi. Kemudian dari sisi perasaan, program guru penggerak ini bukan hanya memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan secara akademik untuk saya, namun juga sosial kemasyarakatan. Di sini kita dibina untuk terbiasa saling berbagi dan berkolaborasi sehingga ilmu yang didapatkan dapat lebih menyebar dan bermakna. Selain itu, dapat kita bisa mengimplementasikan langsung di sekolah. Saya merasa tergugah untuk senantiasa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat dalam program guru penggerak ini serta termotivasi dan tergerak untuk mempraktekkan dan berbagi sesama rekan guru sebagai modal dan pengabdian saya sebagai seorang guru penggerak yang senantiasa akan selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian dari segi pembelajaran, sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak, saya hanya berpikiran bahwa murid-murid itu seperti gelas kosong yang harus saya isi pengetahuannya oleh saya sebagai seorang pendidik, serta memperlakukan terhadap semua murid hampir sama, walaupun ada perbedaan perlakuan, tetapi itu tidak mendasar. Modul-modul yang sudah saya pelajari ini mengingatkan peran guru penggerak. Peran guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, namun harus beriringan dengan penanaman nilai-nilai karakter yang baik untuk anak-anak. Selain itu, saya merasa seperti sebuah tantangan sekaligus menjadi motivasi yang membangunkan saya
akan peran guru yang selama ini hanya fokus utamanya adalah mentransfer pengetahuan saja. Tugas saya sekarang adalah membimbing dan tentunya menggali potensi yang masih terpendam dan untuk dimunculkan. Selanjutnya yang terakhir, P terakhir adalah penerapan ke depan. Rencananya apa? Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: pertama, senantiasa mewujudkan sebuah desain atau skenario pembelajaran yang berpihak pada murid, karena seorang calon guru penggerak harus senantiasa memiliki jiwa among atau menuntun. Kedua, sebagai seorang calon guru penggerak, saya harus lebih inovatif dan kolaboratif, yakni dalam upaya menciptakan hal yang baru guna peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi peserta didik, yang senantiasa menjaga kodrat alam dan kodrat zaman. Yang sudah kita ketahui, pasti Bapak Ibu sudah membuka PMM ya, kodrat alam itu anak berkembang sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan usianya. Kemudian kodrat zaman itu anak berkembang sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Teknologi berkembang saat ini sangat pesat nih Bapak Ibu. Kemudian strategi yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan dan nilai yang telah saya refleksikan adalah dengan melakukan pengembangan inovasi, pembelajaran secara mandiri, dan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di tempat saya bekerja dan pemangku dunia pendidikan lainnya. Pihak-pihak yang dapat membantu atau bekerja sama dalam mewujudkan tujuan dan nilai-nilai yang telah saya canangkan adalah Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru sejawat, orang tua siswa, dan para siswa itu sendiri, dan tentunya dukungan dari pihak keluarga. Tadi saya sering sekali menyebut kata kolaborasi. Kolaborasi itu bisa membuat kita bekerja lebih baik. Kolaborasi adalah keterampilan bekerja sama secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan ini adalah salah satu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki semua orang, termasuk guru dan kepala sekolah. Kolaborasi akan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien untuk sampai ke tujuan karena pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dibagi bersama para koordinator, para kolaborator. Selanjutnya, saya memiliki imajinasi tentang murid masa depan. Dan imajinasi saya ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, hidup merdeka dan mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan berinovasi. Selanjutnya, apa sih peran guru penggerak untuk mewujudkan imajinasi tersebut? Jadi perannya adalah menjadi teladan yang baik bagi siswa, berkesadaran untuk selalu mengembangkan kompetensi diri, kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang bermakna, serta berpihak kepada murid, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berkolaborasi dengan semua praktisi pendidikan dan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan, kemudian menumbuhkan sifat atau sikap kepemimpinan siswa. Selanjutnya, saya juga punya imajinasi tentang suasana sekolah masa depan. Seperti apa sih imajinasi saya itu tentang sekolah masa depan? Yaitu sekolah yang memberi rasa nyaman dan kondusif untuk belajar, sekolah dengan fasilitasnya yang memadai, sekolah yang ramah anak dapat menjadi rumah kedua untuk para siswa, sekolah yang dapat menggali bakat dan minat siswa sesuai kodratnya. Selanjutnya, dari pemaparan yang tadi tentang imajinasi saya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan ini ada imajinasiku lagi tentang murid di masa depan. Seorang murid itu harus sadar bahwa pendidikan merupakan hal mendasar yang harus ditempuh semua orang. Jadi sekarang ini itu masih ada siswa atau murid yang masih enggan untuk sekolah karena mungkin dengan kondisi orang tuanya atau dengan lingkungannya, sehingga kesadaran untuk sekolah itu masih ada pada lingkungan tertentu dan kita harus
mendukung mereka untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian murid harus belajar mandiri untuk mencapai kebahagiaannya. Murid menjalani pendidikan dengan perasaan penuh bahagia. Jadi saya harapkan ketika di sekolah itu anak-anak menjalani pendidikan, belajar itu dengan penuh perasaan bahagia. Kemudian murid dapat bertumbuh kembang dengan baik di segala aspek karena guru memberi pelajaran penuh inovatif dan berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, ini adalah cita-cita untuk murid. Saya sudah membagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Maaf Bu Putri, saya lupa mengoperasikan untuk Ibu. Kamu dari. Jadi di meja Bapak Ibu semua sudah ada cita-cita untuk murid. Jadi Bapak Ibu itu mengharapkan atau memimpikan murid itu yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seorang yang seperti apa. Kemudian di sekolah itu yang diharapkan yang mengutamakan seperti apa. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seperti apa. Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung atau menulisnya di selembar kertas tersebut.
kalau boleh dikatakan krisis moral, hanya tingkat motivasinya yang berbeda-beda. Terus yang berikutnya adalah siswa atau murid yang berwawasan ke depan, tidak memperbaiki pendapatnya sendiri, tapi punya wawasan ke depan, punya rencana, punya cita-cita untuk kehidupan, mengikuti dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Terus berkaitan dengan itu juga diharapkan menjadi siswa yang kreatif dan tidak kalah penting adalah saat ini sangat dibutuhkan bukan hanya siswa, sebetulnya kita semuanya sebagai warga sekolah, yaitu sikap peduli. Peduli ini luas sekali sebetulnya, tapi yang saya rasakan, saya sih tidak tahu banyak yang di sini, tapi yang saya rasakan di sana itu di sana sifat peduli dari siswa dan warga sekolah umumnya itu sangat kurang untuk saat ini. Peduli di sini luas sekali dengan lingkungan, termasuk di dalamnya peduli terhadap teman, terhadap kebersihan lingkungan, begitu banyak sekali, luas sekali. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah sosok yang punya bakat, punya potensi yang harus kita kembangkan, kita gali potensinya sehingga potensi bisa berkembang dan bisa membantu kehidupan siswa di masa dewasa atau di masa yang akan datang. Tetapi karena dia masih seorang siswa yang masih butuh bimbingan, maka kewajiban kita adalah untuk membimbing, menuntun sehingga potensinya bisa benar-benar berkembang dan secara kepribadian siswa tertuntun untuk menjadi pribadi yang baik. Dan yang ketiga yaitu sekolah kita mengutamakan, kalau saya ini yang lebih utama adalah suasana yang kondusif, terutama di dalam kelas yang berhadapan langsung dengan siswa, dan lebih luas lagi adalah di lingkungan sekolah. Sebab ketika di dalam kelas saja suasana tidak kondusif, maaf, ini ada buah lagi yang mengalami langsung, ada aktor yang kadang-kadang membuat suasana menjadi tidak kondusif, jelas merasa terganggu, ya buah lagi. Apalagi kalau sampai dalam ranah yang lebih luas, yaitu di sekolah, saya yakin sekali apa yang menjadi cita-cita atau keinginan dari sekolah, visi-misi dari sekolah, dan juga keinginan dari Bapak Ibu guru, terutama ketika berada di dalam kelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran, saya yakin tidak akan dapat tercapai ketika suasana tidak kondusif. Nah, untuk mencapai itu, siswa dapat mendapat pelayanan yang sebaik mungkin, maka kita sebagai pelayan pada sekolah, sebagai Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah, maka kita wajib untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa pertama dan juga kepada wali murid. Kira-kira begitu dari saya, 3 poin saja. Monggo untuk Mas Dani dilanjutkan ke poin berikutnya atau yang lain. Dari poin 1, 2, 3 itu ya intinya hampir sama. Ya, untuk saya ulang lagi dari awal karena sudah tulis tadi, ada 1 atau 2 yang memang sedikit penambahan dari saya gitu. Yang di poin pertama, untuk kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kalau
kalau saya ada tambahan ini yang patuh dalam arti dalam hal yang baik nih, dalam arti kepada orang tuanya, guru-gurunya, kepada pemimpinnya di kelas, kepada agama yang dianutnya dan sebagainya. Itu patuhnya dalam arti yang seperti itu, bukan patuh seperti robot disuruh kesana yang kesini yang begitu kan. Nah, ini berhubungan dengan poin yang berikutnya, yaitu mampu beradaptasi dengan baik dengan dalam berbagai situasi. Ya, itu berhubungan dengan patuh yang tadi. Nah, menurut saya patuhnya tidak asal patuh kok. Jadi kalau melihat ada situasi kok ada orang menyuruh saya begini, oh baik, berarti jangan dituruti gitu. Yang kedua itu yang mampu beradaptasi dengan baik itu menurut saya adalah poin yang sangat penting. Karena apa? Kemampuan beradaptasi itu mencerminkan anak itu satu, tidak egois, dua, itu mampu bersaing dalam arti orang lain bisa ber-IT, ya kita berusaha untuk bisa ber-IT. Ya maksudnya ya dalam segi yang positif. Kalau ada teman yang seperti apa, aku juga pedulinya karena dia punya kecerdasan sosial yang baik. Dengan anak yang punya kecerdasan sosial yang baik, otomatis dia peduli bisa beradaptasi dan sebagainya. Itu tambahan dari saya itu. Kemudian yang di nomor 2 di poin percaya bahwa murid adalah yang jelas adalah manusia ya. Manusia yang perlu bimbingan. Bimbingannya seperti apa? Bimbingannya itu yang kontinu, tidak ya selama dia jadi murid Bapak Ibu kita semua. Setiap hari kita bimbing, kita dampingi, kita arahkan ke hal-hal yang positif ya. Karena murid itu bukan manusia yang caranya bisa berdiri sendiri dengan kemampuannya sendiri, bukan, tetap memerlukan orang lain. Bahkan orang yang sudah dewasa, sudah mapan pun ya nggak mungkin dia kalau meninggal bisa dikubur sendiri, kan nggak mungkin gitu. Itu sudah kodrat dari manusia seperti itu. Jadi dia adalah makhluk individu yang memerlukan lingkungannya untuk membantu dirinya ya, terutama nanti dalam dia bersosial dengan orang lain di lingkungan. Masih ada hubungannya juga dengan poin yang pertama. Kemudian di poin 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Sama Pak dengan Pak Aminuddin tadi, menjelas kondisi Pak dengan lingkungan yang kondusif. Tujuan kita dalam yang sudah tertuang dalam visi misi dan tujuan pendidikan di sekolah, insya Allah mudah tercapai. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini sebetulnya saya sedikit bingung. Maksudnya murid yang ada di sekolah kita menyadari sesuatu begitu ada ya. Ya otomatis kalau mereka sadar kalau sekolah adalah kebutuhannya, jadi karena murid itu menyadari dia butuh bersekolah di sini. Kalau tidak sadar, nggak mungkin SD 1 Karanganyar memiliki siswa dari beberapa kecamatan dan beberapa desa. Karena mereka sadar, terutama orang tuanya dulu yang sadar bahwa butuh pendidikan yang layak begitu, yang baik. Karena SD kita dianggap punya prestasi yang baik, jadi mereka percaya kita butuh sekolahan yang seperti ini, makanya berbondong-bondong mereka ke sini. Kemudian yang poin kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Harus yakin dulu, yakin untuk bisa memberikan pelayanan secara optimal. Ya, walaupun kita merasa selalu kurang dalam arti kita profesionalismenya ya. Makanya hubungannya di sini ya, kita sebagai guru, pelayan baik guru, baik kepala sekolah dan seperangkatnya semuanya, baik dari penjaga maupun stafnya, harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Jadi kalau hari ini kita sudah merasa baik, jangan cukup puas di situ. Harusnya kita bisa mengembangkan potensi dalam arti profesionalismenya kita dikembangkan. Dengan cara apa? Ya banyak lah. Dan itu juga bisa diangkat dari pos sepertinya. Tapi untuk pengembangan
keprofesian di Pak, bisa dianggap. Jadi harus yakin dulu. Setelah yakin, kita berusaha memberikan yang terbaik. Kalau hari ini sudah baik, usahakan besok lebih baik lagi, seperti itu. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham dulu, pahamnya berhubungan dengan nomor 5 yang tadi saya sampaikan, paham bahwa kita harus terus meningkatkan profesionalisme, meningkatkan pelayanan yang sudah ada, agar apa? Agar prestasinya lebih meningkat lagi. Ini secara luas, dalam arti bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dari yang sudah ada, begitu. Intinya seperti itu dari saya. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke Membaca begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang mungkin yang mampu mengembangkan bakat dan minatnya secara maksimal dengan tetap berakhlak mulia. Dengan kata lain, murid menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, bagi agama, dan bagi negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, yang mempunyai sekian banyak kelebihan, karakter yang akan berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan semua pihak sekolah dan keluarga. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kenyamanan semua warga sekolah untuk melaksanakan pendidikan, kegiatan pendidikan ya, sehingga bisa menjadi wadah tempat bagi murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya menjadi generasi yang berguna bagi semua pihak. Kemudian murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa pendidikan merupakan kebutuhan tiap individu sebagai bekal menjalani hidup yang bermanfaat. Kemudian akhlak yang mulia sangat dibutuhkan untuk menjadi sosok yang bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi dambaan murid sebagai salah satu tempat untuk belajar. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebutuhan tiap individu berbeda, kemampuan dan bakat tiap individu juga berbeda. Namun dari berbagai perbedaan itu tetap bisa bersama untuk mewujudkan suasana yang kondusif. Sekian Bapak, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dani, dan dari tenaga pendidikan yang sudah memaparkan tentang cita-cita untuk murid. Bisa disimpulkan bahwa dari Bapak Kepala Sekolah tadi memimpikan murid yang memiliki moral, kepribadian yang baik, memiliki wawasan pada masa depan, di mana murid itu memiliki cita-cita yang sesuai dengan perkembangan zaman, siswa yang kreatif, siswa yang memiliki sikap peduli terhadap teman, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Dan dari Bapak Dani memimpikan murid
yang patuh. Patuh itu tidak hanya patuh pada satu aspek saja, seperti yang misalnya disuruh-suruh guru untuk ini itu dia patuh, tetapi patuh di sini adalah lebih patuh dalam aspek pendidikan. Selain patuh, tadi disampaikan bahwa yaitu murid yang bisa beradaptasi dalam segala aspek, karena dengan beradaptasi itu siswa itu dapat memiliki kecerdasan sosial yang baik. Bahkan saya memiliki salah satu siswa di kelas saya yang memiliki kecerdasan sosial dan emosi yang sangat luar biasa, di mana siswa tersebut masih sangat ketergantungan pada orang tua. Mungkin nanti saya minta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk dapat membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, karena saya berpikirnya nanti ketika anak tersebut naik kelas 6 itu nanti bagaimana, apalagi nanti ketika anak tersebut masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, karena siswa tersebut masih inginnya itu ketika belajar selalu didampingi ibunya, ketika ibunya keluar itu pasti sudah ada meja yang melayang seperti itu. Oke, selanjutnya dari Bu Risa. Yaitu memimpikan murid yang dapat mengembangkan bakat dan potensi mereka, seperti itu. Dan dari pemaparan yang selanjutnya, poin-poin selanjutnya intinya hampir sama nih, karena semuanya ingin mengembangkan potensi peserta didik, ingin murid itu bisa menjadi murid yang bermanfaat, berguna, baik bagi dirinya, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Seperti itu nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan visi nih. Saya bacakan terlebih dahulu visi SD Negeri 1 Karanganyar. Visi SD Negeri 1 Karanganyar yaitu terciptanya generasi pelajar yang bermutu dalam ilmu, unggul dalam prestasi, berbudaya, berakhlak mulia, dan berwawasan Pancasila. Kemudian ketika saya masuk modul 1.3, seorang calon guru penggerak harus menyusun visinya. Dan ini adalah visi yang sudah saya susun, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, merdeka, dan berwawasan lingkungan. Nah, kenapa berkarakter? Berkarakter itu penggambaran berkarakter yang sudah meliputi 6 ciri pelajar Pancasila itu sendiri. Apa itu pelajar Pancasila? Yaitu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan penggambaran merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dengan memperhatikan bakat dan potensi sesuai kodrat murid dan elemen mandiri. Kemudian yang terakhir adalah berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan merupakan penggambaran profil pelajar Pancasila, elemen berakhlak mulia, subelemen akhlak kepada alam, serta elemen gotong royong. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang visi sekolah. Apakah menurut Bapak Ibu semua, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, dan kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau dikembangkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Bu Waliati jika ingin menyampaikan
satu dipersilakan. Slide yang sekolah ini. Oke, ini adalah visi SD Negeri 1 Karanganyar. Terciptanya generasi pelajar yang bermutu dalam ilmu, unggul dalam prestasi, berbudaya, berakhlak mulia, dan berwawasan Pancasila. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid tadi yang sudah Bapak Ibu susun? Tadi Bapak Ibu sudah menulis atau menyampaikan cita-cita kita untuk murid itu apa saja. Jika sudah selaras, nanti kita lanjutkan ke poin berikutnya. Sudah selaras ya? Oke, baik. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Bapak Kepala Sekolah. Baik, menurut Bapak Kepala Sekolah, jika disesuaikan dengan IKM, itu kurang kata-kata merdeka belajar. Baiknya, jika dimasukkan merdeka belajar, itu akan dimasukkan ke dalam yang mana? Terciptanya generasi pelajar yang bermutu, terciptanya generasi pelajar yang merdeka, bermutu dalam ilmu, unggul dalam prestasi, berbudaya, berakhlak mulia, dan berwawasan Pancasila. Katanya Pak.
dihilangkan saja yang tadi. Yang dipentingkan berarti kan tersirat gitu. Oke. Jadi dari visi yang sudah ada tidak ada perubahan karena sudah selaras dengan cita-cita murid, dan visi tersebut adalah terciptanya generasi pelajar yang bermutu, pelajar bermutu dalam ilmu, unggul dalam prestasi, berbudaya, berakhlak mulia, dan berwawasan Pancasila. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Oke, tadi yang merdeka nih. Oke. Terciptanya generasi pelajar yang bermutu dalam ilmu, unggul dalam prestasi, berbudaya, berakhlak mulia, dan berwawasan Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk bisa kita mengimplementasikan visi kita, maka perilaku konkret yang perlu kita lakukan adalah yang ada di sekolah, yaitu guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, kemudian di rumah orang tua mendampingi anak untuk belajar, kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, saling menghargai antar teman, menjaga kondusivitas sekolah, bekerja sama mewujudkan kebersihan sekolah, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sekolah. Baik, karena tadi sudah visi tidak ada perubahan, artinya kita tidak perlu masuk ke yang atap dan bagja, Ibu. Implementasinya. Baik, ini berarti kan sudah sesuai, Ibu, berarti tidak usah nih. Kalau ini kan diterapkan apabila tadi ada perubahan nih. Baik, beberapa inisiatif atau perumusan rancangan prakarsa perubahan yang sudah saya bagikan di halaman berikutnya setelah tadi cita-cita untuk murid. Itu ada contoh ketika menerapkan kanvas atap. Contohnya yaitu itu setiap hari Rabu ada kegiatan literasi sekolah di mana siswa itu nanti mungkin dibiasakan untuk membaca buku, atau nanti ada gerakan mading di setiap, misalnya kelas 5 ada mading, kemudian di kelas 4 ada mading, di setiap angkatan itu disediakan untuk kegiatan literasi siswa seperti itu. Kemudian yang siswa masih belum berani untuk bercerita, itu adalah salah satu contoh di mana kita harus mengedepankan kegiatan literasi sekolah, sehingga siswa itu ketika diminta untuk bercerita di depan kelas atau ketika perlombaan itu sehingga literasi itu bisa bermanfaat untuk siswa, kegiatan literasi. Kemudian Anya itu membimbing murid dengan keteladanan agar berani bercerita di depan umum dan bisa menyampaikan isi cerita dengan jelas. Kemudian P-nya itu dengan keterampilan tersebut murid dapat meningkatkan keterampilan literasi dan menumbuhkan keberanian siswa. Jadi dalam kegiatan di sekolah kita ini sudah ada beberapa kegiatan literasi, seperti kegiatan di sekolah sudah ada sudut baca, kemudian ada perpustakaan, namun perpustakaan kita sekarang belum efektif nih Bapak Ibu, karena belum ada petugasnya yang baru, karena petugas yang dulu itu sudah menjadi guru kelas. Seperti itu, mungkin kita nantinya
agar kegiatan literasi tersebut dapat berjalan dengan baik atau diterapkan. Mungkin kita sekolah nih Bapak dapat mencari petugas perpustakaan lagi. Kemudian Bagja tadi yaitu terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, itu sudah tidak ada perubahan ya Bu. Berarti ini sudah selesai. Dan Bapak Ibu saya ingin mempertunjukkan ada salah satu film pendek nih Bapak Ibu. Jadi ini contoh seseorang memang ada yang bisa menggerakkan, ada yang dia berjalan dengan diri sendiri tanpa menggerakkan orang lain. Dan ini ada salah satu film pendek di mana seorang anak itu bisa memotivasi, memberi semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Menurut Bapak Ibu tadi filmnya bagaimana? Menyampaikan apa? Coba Pak Dwi. Baik, dari film tersebut yang dapat saya ambil, dimana ketika orang tidak peduli atau dia hanya melihat masalahnya saja, tidak menyelesaikan dan hanya diam saja gitu, hanya memikirkan saja tanpa ada solusi. Kemudian disitulah misalkan ada maksudnya dibantu oleh pendidik ataupun hal ini gini loh caranya menyelesaikan masalah itu. Perlu ada ketika harus dicontohkan dulu baru mereka bisa menirukan seperti itu. Jadi dari film itu si anak kecil itu penggerak ya si anak tersebut itu mencontohkan dulu salah satu caranya untuk agar jalannya itu terbuka. Akhirnya dilihat oleh orang-orang lain itu anak kecil saja mau berusaha membuka jalan, akhirnya banyak yang menirukan. Terima kasih.
selanjutnya bual. Coba dari film tadi, apakah ada pesan yang terkandung untuk kita seorang pendidik atau untuk segala aspeknya seperti apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya sama dengan dulu. Jadi dalam proses pendidikan yang kita lihat dari film tadi, bahwa dalam proses pendidikan itu dibutuhkan teladan, tindakan nyata. Jadi harus ada keberanian mengambil inisiatif, punya ide, laksanakan. Nanti akan istilahnya akan muncul akan terbuka jalan selanjutnya. Jadi berpikirnya step by step ya, jadi satu langkah. Oh, ini harus dibuka. Jangan kita pikirkan masa iya sih saya bisa